ya, belajar dengan melakukan sesuatu, lalu meminta siswa untuk membuat sesuatu atau mendesain sesuatu, kemudian dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan, kemudian dengan ketekunan dan kolaborasi. Tadi sudah diungkapkan oleh beberapa Bapak Ibu terkait dengan proses yang kita lakukan, gitu ya. Baik, masih ada waktu sekitar 7 menit. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya tentang sesuatu yang saya sampaikan atau suatu proses yang sudah kita lakukan selama hampir 1 jam ini. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu untuk memperjelas pemahaman Bapak Ibu tentang computational thinking. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Edis. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Bapak ini Pak. Oh maaf Pak Edis. Ya. Ya, silakan Pak Edis. Maaf Pak. Ya, gimana Pak Edis? Ya, ini mungkin apakah nanti ketika implikasi di lapangan ini bisa dilakukan. Tadi sebenarnya Bapak sudah menjelaskan bahwa ini bisa dilakukan dengan multidisiplin ilmu, artinya melalui berbagai mata pelajaran. Berarti dalam mata pelajaran itu akan di sana sudah ada kerangka berpikir yang sistematis, kemudian berpola, begitu ya. Mungkin apakah bisa dilakukan sebuah proyek-proyek begitu Pak ya? Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Edis. Bisa Pak. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi antar bidang studi gitu ya. Jadi misalnya yang pernah kami coba dengan salah satu SMP di Jogja, itu melakukan suatu proyek untuk mengembangkan salah satunya yang dikembangkan adalah kemampuan Siti ini. Apa yang dilakukan adalah guru beberapa bidang studi itu melakukan tugas proyek. Tugas proyeknya apa? Tugas proyeknya adalah membuat rencana dan melakukan rencana itu. Apa yang harus dilakukan yaitu membuat produk makanan dari salak pondok. Gitu ya. Nah, maka dengan proyek ini beberapa mata pelajaran itu bisa masuk. Jadi dari sisi sosialnya itu bisa melihat bagaimana dia melakukan pemasaran terhadap produk ini. Dari sisi IPA-nya dia bisa melihat bagaimana cara siswa itu mengolah bahan salak ini sehingga menjadi bahan olahan yang bisa dinikmati oleh konsumen. Dari segi matematikanya bisa masuk terkait dengan aritmatika sosial misalnya. Nah, dengan proyek seperti ini, dengan kolaborasi beberapa bidang studi, maka kita bisa meningkatkan Siti ini. Memang itu yang kami coba dorong nantinya, Pak. Nah, tetapi tentu kan untuk berkolaborasi tentu Bapak Ibu sekalian harus saling terbuka gitu ya. Mau nggak melihat satu proyek itu apa saja yang bisa kita kaji gitu ya. Nah, begitu Pak Edis. Jadi saya sangat mendukung kalau misalnya di sekolah Bapak nanti ada kolaborasi membuat suatu tugas proyek yang bisa dipakai untuk mengembangkan Siti dan juga dipakai untuk mengembangkan materi-materi pembelajaran melalui proyek itu. Nah, contoh yang lain yang pernah dilakukan ini misalnya begini Pak.
diberi suatu masalah kepada siswa, masalahnya begini. Apa dampak terhadap kebijakan pemerintah Kota Madya Jogja dengan menutup Jalan Malioboro? Kalau dulu kan ditutup total sepanjang hari gitu ya. Nah, lalu tugas yang diberikan adalah apa dampaknya? Nah, siswa bisa melihat dampak itu terhadap lingkungan terkait dengan polusi dan sebagainya. Lalu mereka bisa menghitung berapa kadar karbon yang dikurangi dengan ditutupnya sepenggal jalan di Malioboro itu. Lalu tetapi juga mereka bisa melihat dampak sosial ekonominya terhadap para pedagang gitu ya. Asumsi pemerintah daerah mengurangi polusi, tetapi yang harus dipikirkan juga kan dampak ekonomi terhadap pedagangnya. Ternyata ada dampak ekonomis gitu ya. Lalu dampak sosial, relasi sosial kemasyarakatan antara pembeli dan pedagang itu juga diteliti. Apa dampaknya? Sebenarnya terjadi pertukaran budaya kalau kita mau jujur gitu ya. Tapi memang ini agak sulit untuk diukur. Nah, dengan proyek semacam itu kita bisa berkolaborasi, Pak, mengembangkan yang disebut computational thinking ini. Begitu Pak Edis tanggapan saya, Pak. Oh ya, baik Bapak. Saya kira saya sangat mendukung ya. Jadi mungkin satu hal lagi Pak, mungkin boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Jadi Pak, kalau demikian, jadi di dalam City ini sebenarnya bisa terkait juga adanya sebuah kewirausahaan, entrepreneurship yang bisa diterapkan di dalam kolaborasi, begitu Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Jadi misalnya tadi yang proyek mengolah calak menjadi bahan makanan, itu bahkan mereka sampai dituntut untuk menilai harga makanannya supaya mereka mempertimbangkan modal dan memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, ini kan jiwa entrepreneurship sebenarnya Pak yang ingin dibangun. Nah, itu. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak Edis. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak? Ya, silakan Pak Joko. Terima kasih Pak kesempatan yang kedua. Ini Pak, saya ini untuk membangun City Pak ya. Yang tadi ada beberapa poin. Yang poin yang kedua yang ini yang kami masih artinya belum memahami betul. Ini karena kami kan di dalam pembelajaran kan harus membuat RPP. Dan RPP-nya itu kan tentunya ada tujuan pembelajaran Pak ya. Tujuan pembelajaran ini terkaitan dengan materi. Sedangkan yang di sini materi itu dipandang sebagai sarana untuk belajar. Jadi konkretnya yang kayak apa Pak ya? Kami masih kurang memahami. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Jadi maksudnya begini Pak Joko. Jadi ketika kita misalnya tadi saya memberikan contoh anak diberi tugas proyek terkait dengan pengolahan buah salak untuk menjadi komoditi makanan gitu ya. Maka sebenarnya kan pada saat misalnya mereka mengolah makanan itu ada beberapa materi IPA yang terkait secara langsung gitu ya. Jadi nanti mereka harus mengenal misalnya bagaimana proses mengubah bahan baku ini, kemudian bagaimana memprosesnya sehingga kandungan gizinya tidak berkurang. Nah, ini kan sebenarnya melalui proses dengan ditugaskan proyek itu sebenarnya mereka belajar, dipaksa untuk belajar mencari informasi tentang salak, kandungan apa saja yang ada di salak, dan apa dampaknya jika kandungan itu diolah dengan cara tertentu. Nah, ini kan sebenarnya materi yang sebenarnya harus mereka pelajari melalui buku-buku, tetapi mereka pelajari sendiri melalui proyek ini. Jadi dengan proyek ini mereka dipaksa untuk belajar sesuatu yang sebenarnya harusnya kita sampaikan gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya melalui proyek itu
siswa didorong untuk mencari informasi sendiri yang sudah begitu banyak sekarang ini. Nah, dengan informasi itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi mereka mengimplementasikan apa yang mereka peroleh, gitu ya. Nah, itulah maksud saya materi ini sebagai sarana. Jadi tentu melalui proyek ini mereka belajar sesuatu. Mereka pasti belajar tentang apa saja yang ada di dalam kandungan salak. Lalu dari kandungan itu gunanya untuk apa saja. Lalu dengan kandungan itu mereka harus mengolahnya bagaimana. Nah, ini sebenarnya materi yang mereka bisa bangun melalui proyek ini. Jadi misalnya di matematikanya mereka juga belajar tentang aritmatika sosial. Jadi mereka harus tahu apa itu modal, apa itu harga jual. Lalu bagaimana caranya supaya untung. Nah, dari aspek sosialnya mungkin mereka bisa melihat bagaimana caranya menjalin relasi sehingga bisa menjual produk. Nah, dari bahasa Indonesia mungkin juga bisa melihat bagaimana caranya membuat poster untuk menawarkan produknya dengan bahasa yang menarik, yang seperti apa. Nah, selama ini kan kita belajar bahasa Indonesia misalnya, cara membuat poster, caranya begini-begini. Nah, dengan proyek ini kan mereka mau nggak mau harus mencari dulu informasinya gimana sih cara membuat poster. Lalu dengan cara itu mereka dipaksa untuk belajar membuat poster misalnya, untuk mempromosikan produknya. Begitu Pak Joko. Semoga menjadi lebih paham. Oh, nggih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Joko. Mungkin karena waktu sudah lewat dari 11:30, kita kembali ke ruang besar ya Pak Haris ya. Iya Pak Mungki, saya tambahkan sedikit saja untuk bekal besok ya Pak. Boleh Pak Haris, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian tadi Pak Hongki sudah membawa sangat baik ya. Contoh terakhir tadi saya tertarik sekali itu salak itu ya. Jadi itu contoh di mana kita belajar Siti melalui aktivitas. Jadi kalau mengajar salak adalah, isinya adalah, keuntungan adalah, harga jual adalah, itu tidak menarik sama sekali. Itu bisa dipelajari sendiri gitu ya. Di mana-mana sudah ada. Tetapi kalau dia mulai mencari sendiri, wah ini ada salak, ini harusnya dijadikan apa ya, diolah jadi apa sehingga bisa meningkatkan nilai tambah, menghasilkan keuntungan. Nah, itu kan banyak sekali yang dia pelajari. Ada aspek dekomposisi, abstraksi, algoritma, pengenalan pola, ada semua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana kita mengimplementasikan, mengajar Siti kepada para siswa. Nah, karena situasi kita ini online, pandemi ini ya, maka nanti kita akan pilih cara yang bisa dipakai untuk belajar Siti yang memungkinkan kita mengajar secara online. Jadi tadi sudah diutarakan semua oleh Pak Hongki tadi, misalnya tadi yang pertama soal mobil tadi ya, itu sebenarnya kan latihan soal itu. Ini ada soalnya, gimana cara menjawabnya? Maka kemudian kita refleksikan, tadi kita berpikir bagaimana dan seterusnya. Maka aspek Siti-nya itu sudah tercakup di dalamnya, itu ada. Demikian juga dengan kegiatan, misalnya tadi yang dicontohkan Pak Hongki tentang salak itu tadi, atau yang lain ya, itu juga memungkinkan kita lakukan secara daring gitu. Tapi ada juga cara mengajar Siti yang betul-betul harus pakai komputer ya, programming misalnya. Nah, itu tidak memungkinkan karena situasi kita pandemi begini agak sulit mengajari siswa programming. Belum tentu juga mereka punya laptop misalnya ya. Nah, jadi besok Bapak Ibu kita akan lebih menukik lagi lebih dalam sehingga kita semua bisa mengimplementasikan Siti ini dengan mudah kepada para siswa kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, besok kami akan lebih mendampingi lagi Bapak Ibu untuk bisa mengimplementasikan ini. Demikian Pak Hongki, terima kasih banyak. Hari ini kita bisa kembali ke ruang utama ya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ongki, Pak Hafiz. Sama-sama. Kita leave breakout room menuju ke ruang utama Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai keliru menekan live meeting, J. Live breakout room ada 2 pilihan itu. Kalau tidak nanti terlempar keluar. Kliknya di mana, Bu? Di bagian bawah. Nah, di bagian kanan bawah, di situ ada tombol live room, ditekan. Lalu nanti ada pilihan live meeting sama live breakout room. Yang dipilih yang di live breakout room ya, Bapak Ibu.